Mungkin kekurangan dia fisik. Loh, tapi itu pertanyaannya kan lebih milik cowok. Effort tapi banyak kekurangan atau yang perfect tapi dingin? perfect tapi dingin. Karena kalau kok tiba-tiba udah ngerekam? Ya udah jadi. Ya. Perfect tapi dingin. Perfect tapi dingin. Perfect sama dingin. Kalau banyak kekurangannya, kalau kita lihat dari fisik ya, fisik itu juga bisa berubah loh. Gitu. Terus habis itu Beneran ini direkam. What we wanna do on and on again. Look inside, you and me, switched it up. Who is this? Did I buy you chase? oke. Red flag dan green flag cowok versi kita. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Menurut kamu, hal kecil apa yang langsung bikin cowok kelihatan red flag? Hal kecil. Iya, hal kecil. Ngomong kasar, tapi dia kayak bercanda tapi ada yang ngomong kasarnya gitu. Iya, aku setuju sih itu. Aku benar, aku setuju banget. Itu kelihatan langsung kayak Sepele tapi kan nunjukin sikap aslinya kan. benar itu. Terus kalau aku, red flag versi aku itu dia yang udah punya pasangan, mungkin kayak pacar gitu ataupun istri, tapi dia masih friendly sama cewek-cewek lain. Iya. Itu menurut aku kayak dia kurang ada batas gitu loh, meskipun emang cuman rekan kerja ya, ataupun cuman teman gitu. Apalagi dia udah punya istri tapi love story temennya. Iya, ya Allah, semoga kita dijauhkan dari cowok-cowok yang kayak gitu. Amin. Jadi dia kayak nggak menghargai pasangannya ya nggak sih? Iya. Meskipun dia nggak lagi sama pasangannya. Iya. Lanjut. Oke. 2. Green flag paling sederhana yang sering diremehkan tapi penting. Sederhana, penting. Green flag. Green flag. Aku dulu deh. Oh iya, kamu dulu deh. Yang sederhana kan? Iya. Dia selalu apresiasi. Kalau nggak gitu dia selalu support apapun nih yang sedang kita lakuin. Oke. Apresiasinya kayak gimana? Apresiasinya tuh nggak usah yang mahal-mahal, cuman kayak bilang, ih kamu hebat ya gitu, ih kamu bisa deh gitu-gitu loh. Itu jadi kayak cuman omongan yang itu sederhana tapi bikin pasangannya itu menurut aku bahagia banget sih karena diapresiasi. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku konsisten sih. Ya. Kayak gimana tuh konsisten? Dari awal sampai akhir tuh dia kayak ya konsisten dari omongannya, terus sikapnya gitu. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Oke. Jadi selalu ada gitu. Selalu ada. Oke, next. Kamu lebih takut cowok posesif atau cuek? Posesif. Itu ngebatasin banget sih. Lah bukannya posesif itu kayak dia maksudnya perhatian gitu. Iya, tapi kalau posisinya kalau ngebatasin kita ya, itu juga gak buat kita tuh kayak itu kan hidup kita gitu loh. Ngapain dia ngebatasin gitu. Beda lagi kalau udah kayak jadi suami istri ya gitu. Itu kan kita kayak harus nurut ya. Mungkin kalau kita dikasih tahu hal yang baik ya kita nurut gitu. Gitu, posesif. Kalau masih dalam hubungan pacaran itu posesif ya dihilangkan lah sedikit. Iya, aku setuju sih. Ngebatasin banget kebebasan kita gitu. Iya benar. Aku setuju. Tapi kalau aku lebih takut cowok yang cuek. Ya sama-sama sih sebenarnya. Soalnya gini, kalau cuek itu kan kayak susah banget ya di komunikasi akhirnya gitu. Nah, tapi kalau posesif, aku takut kalau dia sampai yang apa itu yang kayak Harry Agisetin sekarang itu yang dia yang dia itu ya terlalu obsesi banget yang ya. obses banget ya yang obses banget itu aku takut banget. Cuman kayak kalau misalkan posesifnya masih bisa ditoleran kayak gitu, yang itu untuk kebaikan kita gitu, ya itu nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa ya. Dan yang bisa ngatur-ngatur adalah suamiku. Iya, suami kita. Suamiku. Jadi bukan suami kita. Iya, suamiku. Suamiku sendiri ya, sendiri
Jadi kalau misalkan dia bukan pasangan kita yang halal kayak gitu, ya ngapain gitu, ya kan? Dua-duanya ya sama aja sih ya. Apa? Posisi sama cuek itu. Iya, sama-sama takut menakutkan. Oke. Next. Next. Oke. Cowok yang terlalu baik ke semua orang itu green flag atau malah red flag menurut kamu? Tergantung sih. Tergantung gimana tuh? Tergantung. Siap cowok terlalu baik ke semua orang. Itu green flag atau red flag. Gitu. Tergantung, kalau dia tulus ya green flag. Kalau tapi terlalu apa sih bahasanya itu, flirting apa ya? Oh iya, flirting. Gimana tuh? Ya itu pokoknya ke semua orang gitu. Jadi dia terlalu red flag, apalagi kalau sama perempuan sih. Bener. Paham nggak? Yang dia cuma ngebantu ke cewek doang. Ke cewek doang. Kalau ke cowok enggak gitu. Apalagi kalau udah sama kita kalau butuhin dia nggak ada. Tapi kalau dia dibutuhin sama temennya cewek nih, dia selalu ada kayak gitu. Agak lagi ya. Iya. Iya. Sumpah. Ya tergantung, kalau dia baiknya, kalau biasanya cowok tuh ada rasa empatinya juga ya gitu. Sama temennya gitu. Tapi kalau dalam hal mungkin mendesak ya, antara kita atau temennya, ya lebih baik mendengarkan kita sih. Iya benar. Jadi tergantung juga kebutuhannya dia mau green flag-nya sama orang tapi ya mungkin kita bisa ngelihat itu nggak sih, Fatah AGZ yang dia kan duta empati. Duta empati ya, Nah, kayak gitulah contohnya. tapi kalau misalkan di empatinya yang ke Zara yang sampai dia ngasih rumah, terus dia bantuin dan lain-lain, dan itu statusnya itu dia masih pacaran sama Akila gitu kan, itu menurut aku red flag. Iya, red flag kalau itu. Itu menurut aku red flag. Cuman kalau seumpama dia yang bantuin kayak yang di Elit Sekuat, yang dia bantuin kayak banyak hal, misalkan mempertemukan Zara sama bapaknya, terus kalau nggak gitu bantuin Elit Sekuat biar bisa, maksudnya biar bisa selalu bareng gitu kan, kayak memfasilitasi kan, berarti kayak menjadikan rumahnya itu tempat base camp pertamanya. Nah kayak gitu tuh aku masih oke ya, karena emang kebaikannya untuk banyak orang dan nggak fokus untuk satu cewek kayak gitu. Iya, dan itu kan Fatah kan juga kurang komunikasi kan sama Akila. Yang mana gitu. tuh? Yang ya dia selalu bantuin Zara. Akila kan selalu dengar kalau itu dari orang lain kan. Gitu. Jadi apapun itu mungkin kalau punya pasangan tuh dikomunikasiin dulu sih. Iya, benar. Lebih baik kayak gitu ya, maksudnya menghargai pasangannya gitu. Iya sih, aku juga sama kayak gitu. Sama halnya kayak si Enggak, kita jangan bahas Inara ataupun jangan. Ya pokoknya intinya gitu, ketika kamu punya pasangan berarti kamu harus bisa menghargai pasangan kamu kayak gimana pun itu, meskipun dan kalau misalkan mau ngebantu, apalagi ngebantunya itu ya cuman berdua doang ya, nggak ada orang lain kayak gitu ya, itu kan rawan timbul fitnah ya, jadinya harus ngomong dulu ke pasangannya. Kalau kayak gitu kamu boleh bantu, tapi yang itu yang benar-benar sosial untuk banyak orang, kebermanfaatan untuk banyak orang kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Next, pertanyaannya yang agak dalam ya. Menurut kamu? Cuma segini tapi biar pertanyaannya. Iya ya. Menurut kamu? Gini aja deh. Yang mana? Yang 3 itu loh. Yang mana tuh? 6, 7, 8 ya. Coba kamu baca yang mana? Gimana cara bedain cowok tulus sama yang cuma love bombing di awal? Oke, balik lagi kayak pertanyaan tadi, lihat konsistennya. Dari awal tuh dia kayak gimana? Gitu. Kalau tulus pelan tapi dia stabil. Gitu. Kalau love bombing dia itu heboh di awal tapi cepat berubah. Tengah-tengah. Jadi dia tuh awalnya kayak dia yang itu ya. Dia awalnya tuh dia bilang kayak, ya aku cinta banget, aku cinta sama kamu, kita bakal kayak nanti kita bangun aku bakal nikahin kamu kayak gitu. Terus awalnya dia tuh kayak meyakinkan kita gitu loh dengan perkataan dia yang manis, tapi dia di awal itu berubah sifatnya pelan-pelan gitu.
Jadi cintanya cowok tuh gimana sih sebenarnya? Berarti itu love bombing ya menurut kamu ya, yang kayak gitu. Kalau aku sih ngelihat dia tulus atau cuman love bombing itu, yang pertama adalah sebenarnya bukan love bombing ya. Mungkin aku nggak pernah dapet love bombing, cuman kalau misalkan bedanya cowok tulus yang untuk menikah ataupun cowok yang dia cuman pengen ngebatasin kita sebagai teman aja, mungkin gitu deh. Iya. Nah kalau cowok tulus yang dia ngajak kita buat ke jenjang serius, menurut aku dia yang emang dari awal itu bilangnya kenalan untuk menikah. Iya. Gitu. Ya itu kalau pengalamanku dia emang kayak gitu pertamanya ya. Tapi terus dia akhirnya itu tuh langsung berubah gitu. Dari itu ya. Nah, ya skip aja yang itu. Iya. Nah, itu. Nah, maksudnya itu perkenalan yang untuk menikah. Maksudnya dari yang dia openingnya dia pengen nikah, berarti kan step-stepnya juga harus yang baik juga gitu kan. Yes. Itu step-stepnya harus yang baik. Itu sih pokoknya cowok tulus itu kalau dia ngajak nikah, dia nggak bakalan menyakiti perempuannya dengan melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti perempuan. Iya, jadi dari awal itu yang pengalamanku dia udah love bombing ya. Iya, itu love bombing sih menurut aku. Tuh kacau. Padahal dia udah tua ya itu ya. Umurnya. Iya sih, iya. Nah, kalau aku, terus habis itu apa lagi kan? Tadi kan cowok tulus yang dia ngajak nikah. Kalau misalkan dia cuman ngajak temen, ya ngajak temenan maksudnya dari awal gitu ya. Dari awal. Tapi dia gak ngajak kita pacaran gitu ya. Tapi konsistennya selalu kayak ngabarin kita, chatan kita gitu masuk tulus. Tulus sih, maksudnya yang penting menurut aku yang penting dia nggak ada obrolan soal hubungan. Kalau soal hubungan kan menurut aku dia udah lebih dalam kan, statusnya bukan hanya sekedar teman. Tapi kalau seumpama dia cuman bahas soal pekerjaan dia, terus misalkan dia lagi bikin skripsi misalkan, terus dia nanya-nanya menurut kamu gini gimana ya gitu. Maksudnya menurut kamu tuh isi yang ada di dalam skripsi tuh, maksudnya minta pendapat sesuatu hal yang ada di dalam skripsi itu. Kalau nggak gitu dia mau ngambil keputusan apa, terus dia minta pertimbangan ataupun sudut pandang dari kita, itu masih kayak di tahap dia mungkin hanya membatasi kita hanya sebagai teman aja gitu. Iya. Tapi ada juga tau yang quotes bilang gini, perempuan itu bisa berteman sama laki-laki yang perempuan itu menganggap laki-laki itu teman. Tapi kebalikannya, laki-laki itu tapi laki-laki itu cuman bisa berteman sama perempuan yang dia sukain. Ada juga yang maksudnya ada quotes yang kayak gitu loh. Menurut kamu gimana? Tapi kalau laki-laki itu berteman sama banyak cewek gimana tuh? Berarti nggak valid ya? Nggak valid. Berarti itu nggak valid. Oke, next lanjut. Apa? Kamu bacain aja pertanyaan. Seberapa penting komunikasi itu dalam hubungan? Menurut kamu? Oke, kalau kita bahas di sini hubungan pernikahan aja ya. Iya. Oke. Tapi ini aku bicara dulu pengalaman kemarin ya. Iya, oke. Itu penting banget sih. Komunikasi itu penting banget. Jadi cewek itu biasanya pengen selalu dikabarin kan. Kalau udah punya hubungan itu pengen selalu dikabarin gitu. Padahal kita juga tahu kalau dia mungkin lebih sibuk gitu kan. Tapi kita kadang gitu cari-cari kenapa sih kok dia gak hubungin kita gitu. Ya gak sih? Gitu. Jadi komunikasi itu malah penting. Kalau pengalamanku. Tapi kalau sekarang bahasnya tentang pernikahan, komunikasi itu penting. Dia kembali lagi ke tadi, ke Aga sama Fatah gitu. Hubungan mereka kandas kan karena gak dikomunikasikan. Gitu. Benar. Ya oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih komunikasi dalam pernikahan itu 100% wajib. 100% butuh. Karena dalam pernikahan sendiri itu kan banyak banget kan hal-hal kecil yang mungkin bikin salah paham. Yang itu harus dikomunikasiin juga gitu. Ya kan? Iya, betul. Kalau misalkan itu yang pernikahan yang setiap hari kita akan ketemu sama pasangan kita. Iya.
kita aja yang nggak selalu ketemu sama teman kita, kadang juga ada miskomunikasi kalau sama kita Iya. nggak menjelaskan gitu kan. Itu yang nggak ketemu setiap hari loh. Apalagi ini yang ketemu setiap hari gitu kan, berarti emang harus semuanya tuh diobrolin. Misalkan kalau misalkan perempuan dia kan mau keluar rumah aja dia harus izin kan sama suaminya kayak gitu kan, harus ngasih info gitu, minimal info lah kalau semua emang mau ketemu sama ibunya, orang tuanya, atau apa itu sama temennya gitu ya, kasih info mau keluar jam berapa gitu kan, sampai jam berapa kayak gitu. Iya. Iya kan? Prioritasnya itu kan udah beda kalau keluarga. Iya, prioritasnya ya keluarga gitu. Oke, berarti komunikasi dalam keluarga itu 100% Penting. oke. Next. Next. Apa ini lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Ini yang atas tapi belum ada. Ini. Kalau dia sering minta maaf tapi ngulangin kesalahan yang sama, itu masih green flag kah? Gimana tuh? Masih green flag nggak? Kalau nih ya, kalau aku, kalau itu kesalahannya bukan kesalahan yang syar'i, Iya. kayak misalkan dia nggak kesalahannya bukan yang kesalahan syar'i itu, misalkan ini kalau misalkan nanti udah punya suami lagi ya, kita pura-puranya ngebayangin kalau kita udah punya suami. Jadi kadang kan suami kan sukanya nggak tertib, misalkan naruh sandal nggak tertib, terus habis itu naruh apa ini handuk basah itu nggak tertib. Mungkin kalau misalkan kayak gitu dia minta maaf, terus dia berusaha untuk yang memperbaiki, itu masih green flag ya, Masih green flag. asal akhlaknya juga bagus. Iya. Betul. Tapi kalau Ini yang tahu ya, nih. apa? Tahu ini Apa? maksud. Kalau sering minta maafnya mungkin di luar ya. Ya, kesalahannya udah kesalahan fatal. Contohnya Ya naudzubillah ya, amit. Ini mungkin apa itu namanya, suami-suami di luar sana aja lah. Iya. Ya nggak tahu siapa juga itu ya. Yang dia mungkin mukul tangan, misalkan. Terus kalau nggak gitu bentak istri misalkan. Nah itu kalau misalkan dilakuin berkali-kali, terus dia minta maaf, menurut aku itu kayak yang apa ya? Ya berarti dia nggak ngambil pelajaran dari sebelumnya nggak sih? Kalau yang dilakuin itu sebenarnya salah, ya kan? Betul. Karena menyakiti hati istri itu sama aja melukai, apa ya? Mengurangi keberkahan dalam rumah tangga juga. Karena gini loh, semua doa istri apapun itu pasti juga bakalan didengar sama Allah gitu. Iya. Jadi kan kunci dari apa ini namanya keberkahan, sakinah mawaddah warahmah, bahkan rezeki lancar itu kan ketika ketika seorang suami itu bisa membahagiakan istrinya gitu. Jadi bagi suami-suami di luar sana yang pengen rezekinya lancar, selancar sederas air hujan, maka kuncinya adalah bikin istri kamu bahagia. Titik. Ya kan? Jadi kalau emang refleksnya itu kayak main tangan ya. Main tangan terus kasar. Itu sih. Itu yang mungkin di tahap yang masih sedang, karena kayaknya di zamannya sekarang udah banyak banget nggak sih kasus-kasus yang lebih dari itu. Gitu. Apalagi kalau soal itu bukan, kalau itu selingkuh. Ya itu udah nggak bisa ditoleransi sih itu mah, karena selingkuh itu dilakukan secara sadar. Ya, aku juga gak mentoleransi kalau di dalam hubungan ada selingkuh. Iya, ada dua hal yang aku nggak bisa toleransi, yaitu yang pertama dari seorang suami, yaitu yang pertama adalah dia murtad. Iya. Terus yang kedua dia selingkuh. Selingkuh dari Allah, selingkuh dari aku. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu Jawabannya dari sini guys, dari pikiranku. ya itulah. Yuk, next pertanyaan. Kamu lebih
pilih cowok yang effort tapi banyak kekurangan atau yang perfect tapi dingin. Effort banyak kekurangan. Kalau laki-laki effort itu apapun tuh dia lakukan buat kita gitu kan, namanya juga effort gitu. Banyak kekurangannya dalam bentuk apa? Fisik, apa ekonomi. Kalau fisik emang masih bisa dirubah. Kalau soal ekonomi namanya juga effort, pasti kan dia mesti nyari gitu loh. Apapun kalau buat kebahagiaan kita gitu, pasti dia tuh akan ngelakuin tuh. Karena itu effort kan. Perfect tapi dingin. Perfect. Kayak ini bahas tentang fisik ya. Kalau perfect ya, iya ini kayaknya lebih ke fisik sih. Iya. Kalau Kalau ini perfect dingin. Orang perfect yang dingin. Enggak juga sih. Kayak 50-50 nggak sih? 50-50 sih. Kalau aku ya sama sih kayak kamu juga. Iya, kalau bisa ya perfect dan effort. Iya, perfect dan effort. Kalau bisa perfect dan effort ya kenapa enggak kan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan harus dipilih apa namanya? Yang effort tapi banyak kekurangan, selama kekurangan itu masih bisa kita lengkapin, ya itu nggak apa-apa juga sih. Apa gitu. Cuma bukan maksud kita kalau perfect gitu harus kayak yang tinggi, mancung, terus apa? bibir tipis, Kayak orang-orang luar negeri gitu. Kayak hanya kita kayak artis gitu. Bukan perfect tuh dari akhlak gak sih? ya kalau menurut aku perfectnya untuk di akhlak itu masih masuk ya. Akhlak, pendidikan, wawasan, terus akidahnya dia, ibadahnya dia. Nah itu perfect. Itu perfect. Menurut aku tuh perfect ya. 50-50. Ya 50-50. Kalau bisa perfect sama effort, kenapa harus salah satunya, ya kan? Karena pondasi-pondasi perfect yang kita sebut tadi itu juga penting itu untuk rumah tangga kita. Apalagi kita perempuan, kita dalam rumah tangga kan jadi makmum ya, always makmum. Jadi kita mencari dia imam yang bagus gitu. Next ya. Oke. Pertanyaan terakhir, yuk. Cowok yang terlalu ngatur itu perhatian apa toksik? Menurut aku dulu nih, Ya. kalau ngaturnya untuk kemaslahatan kita bersama, mungkin masih nggak apa-apa ya. Cuman kalau ngaturnya yang sampai misalkan kamu cuman boleh keluar kalau sama aku. Nah, itu menurut aku red flag ya, karena toxic ya, karena kita sebagai perempuan pun kita juga, apalagi kita sebelum nikah nih kan kita juga udah kerja ya kan. Aku sendiri juga udah ngajar, kita berdua juga udah ngajar gitu kan. Terus habis itu pokoknya udah sering lah kita tuh kemana-mana sendiri, dan itu bisa gitu. Kalau seumpama ketika nanti udah nikah terus kok pasangan kita kayak gitu menurut aku itu agak toksik. Karena ya masa kita sebagai perempuan kita harus bergantung terus ke laki-laki gitu. Padahal si laki-laki, si pasangan kita juga nggak selalu ada di rumah, dia juga punya kewajiban untuk yang bekerja gitu kan. Jadi menurut aku kalau yang kayak gitu itu toksik. Tapi kalau misalkan dia ngatur-ngaturnya masih bisa ditoleransi, kayak untuk kebaikan kita, misalkan kamu ke depan rumah harus pakai kerudung besar ya, karena di luar rumah pun tetangga kita itu ada laki-laki misalkan gitu. Nah itu menurut aku itu masuk ke perhatian menurut aku. Kalau kamu? Ya perhatiannya tuh kayak masih sehat sih ya, ngasih saran kayak gitu kan buat kita ya, kayak tadi keluar rumah pakai jilbab kayak gitu, kos kaki gitu. Terus menghargai keputusan kita sih. Kalau mengarah ke toksik itu dia tuh kayak ngekang kita gitu. Dia tuh bikin kita tuh nggak nyaman gitu. Jadi dia tuh bikin kita nggak jadi diri kita sendiri gitu loh. Kayak mematikan gitu. value mematikan nilai. Kayak semuanya kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja, kamu urus anak, kamu nyuci baju, kamu ini itu, please ya. Pekerjaan rumah kayak masak, nyuci dan lain-lain itu bukan hanya pekerjaan istri, tapi juga pekerjaan suami. Iya, jadi dulu kita tuh ngerasa dijaga apa kita lagi dikontrol. Iya benar. Kita tuh masih dijaga apa kita
lagi dikontrol gitu. Iya benar, kita dijaga apa dikontrol nih gitu. Sekalian aja CCTV dipasang ya. Semua aktivitas kita di rumah semisal dipasang CCTV kita diperhatikan ya. Habis itu di chat, kamu jangan kayak gini, jangan kayak gini. Oh, itu toksik banget sih, udahlah. Auzubillah min dzalik ya, kayak gitu ya. Nah, itu dia red flag dan green flag. Red flag dan green flag cowok versi kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.